Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bahrul Ulum. Pernah nggak teman-teman membayangkan kira-kira bagaimana jika suatu negara atau bangsa itu tanpa ada pendidikan di dalamnya? Kira-kira apa yang akan terjadi pada negara tersebut? Pastinya negara tersebut akan mengalami kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas dan akibatnya negara tersebut akan mengalami kesulitan untuk berkembang. Karena pendidikan itu merupakan suatu fondasi utama bagi pertumbuhan suatu bangsa. Melalui pendidikan, negara dapat mencetak generasi-generasi yang cerdas, kreatif, inovatif, dan yang lebih penting lagi dapat menghadapi berbagai tantangan zaman. Berbicara masalah pendidikan, kita tidak akan melupakan satu tokoh yang menjadi bapak pendidikan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ki Hajar Dewantoro, seorang bangsawan yang rela meninggalkan gelar kehormatan demi berjuang atas nama pendidikan. Dia pernah diasingkan, tetapi beliau pulang dengan membawa cahaya harapan. Inilah biografi dari Ki Hajar Dewantoro. Jangan kemana-mana, simak videonya sampai habis. Mari kita mulai. Ki Hajar Dewantoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama kecil Suwardi Suryaningrat. Seperti apa yang kita ketahui sampai saat ini, hari kelahiran beliau ini kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantoro ini lahir dari keluarga bangsawan. Ayahnya bernama GPH Suryaningrat yang merupakan cucu dari Paku Alam III dan ibunya bernama Raden Ayu Sandia. Karena beliau ini lahir dari keluarga bangsawan, beliau mendapatkan privilege untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Ia pernah bersekolah di ELS, Europes Legery School, yang merupakan sekolah dasar yang diperuntukkan bagi orang-orang Belanda dan kaum bangsawan. Kemudian dia juga pernah bersekolah di Stovia, yang merupakan sekolah kedokteran pribumi yang berada di Batavia, yang sekarang kita kenal dengan Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia. Tetapi sayangnya Ki Hajar Dewantoro ini tidak menyelesaikan pendidikan di Stovia karena faktor kesehatannya pada saat itu. Meski beliau tidak menyelesaikan pendidikan di Stovia dan tidak menjadi dokter, pada akhirnya jalan kehidupan membawanya ke dalam dunia jurnalistik dan perjuangan. Dia menulis di berbagai macam surat kabar seperti Utusan Hindia, Cahaya Timur, kemudian Bumi Putra, dan lain sebagainya. Tulisannya yang tajam dan kritis yang seringkali membahas tentang isu ketidakadilan yang dilakukan oleh kolonial Belanda terhadap rakyat pribumi. Pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantoro bersama teman-temannya yaitu Dewes Dekker dan Cipto Mangunkusumo itu mendirikan sebuah partai yang bernama Indis Partis, yang merupakan partai pertama yang menyuarakan nasionalisme di Indonesia. Tetapi sayangnya partai tersebut tidak diterima oleh bangsa Belanda karena dianggap membahayakan kekuasaan mereka. Tetapi tidak sampai di situ, pada tahun 1913, ia mendirikan Komite Bumi Putra yang merupakan bentuk perlawanan dari perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda yang itu dianggap menyakitkan karena dananya itu diambil dari rakyat jajahan. Ki Hajar Dewantoro menulis berbagai artikel, salah satu yang paling terkenal ialah yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Kira-kira bunyinya seperti ini. Kiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Ki Hajar Dewantoro. Karena tulisan tersebut, Belanda merasa geram dan akhirnya Ki Hajar Dewantoro ini diasingkan di Pulau Bangka. Tetapi karena mendapatkan kritik dari berbagai tokoh pergerakan, akhirnya Ki Hajar Dewantoro ini diasingkan di negara Belanda. Di dalam pengasingannya, Ki Hajar Dewantoro ini tidak hanya berdiam diri,
tapi beliau terus memikirkan bagaimana memajukan pendidikan di Indonesia. Dia mempelajari sistem pendidikan di negara-negara barat sampai ia mendapatkan suatu ijazah yang bernama Irobej Akte yang merupakan suatu ijazah bergengsi di dalam bidang pendidikan. Dan pada tahun 1919 akhirnya beliau pulang ke tanah air. Dia mengajar dan menyusun sistem pendidikan yang lebih berpihak kepada rakyat pribumi. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantoro mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa, yang merupakan lembaga pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat pribumi. Tentu saja, sistem pendidikan yang ada di dalamnya itu jelas berbeda dengan yang diterapkan oleh kolonial Belanda, yang sifatnya otoriter. Tetapi dalam lembaga pendidikan tersebut, itu lebih berbasis pada cinta tanah air dan kebebasan berpikir. Kemudian di usianya yang ke-40 tahun, Ki Hajar Dewantoro ini mengganti namanya yang semula bernama Suwardi Suryaningrat, beliau mengganti dengan Ki Hajar Dewantoro. Dia melepaskan gelar kebangsawanannya agar supaya dia dapat lebih dekat dengan rakyat. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar Dewantoro sebagai Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Dia juga mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Dan pada tahun 1946, dia dijuluki sebagai Mahaguru oleh Sekolah Polisi Republik Indonesia. Ki Hajar Dewantoro wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Beliau dimakamkan di Taman Bratawijaya yang pemakamannya pada saat itu dipimpin langsung oleh Bapak Soeharto yang menjadi inspektur upacara. Dan meskipun sekarang raga dari Ki Hajar Dewantoro ini sudah tidak ada lagi di dunia ini, semoga semangat beliau dalam memperjuangkan pendidikan itu tetap menyala dalam pendidikan kita hari ini, sehingga kita dapat mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, di mana sudah tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah karena faktor biaya. Seperti apa yang dikatakan oleh beliau, setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Sekian dari saya, sampai jumpa.